Di luar planet kultivasi peringkat 7 Tianyun. Bintang darah. Seorang wanita mengenakan pakaian ungu sedang mengendarai pedang sepanjang 3 kaki saat dia dengan cepat terbang melintasi luasnya ruang. Ada 3 wanita berjubah warna-warni mengejarnya. Salah satu wanita yang mengejar wanita berbaju ungu itu mencibir. Sial, kamu mengkhianati Sekte Air Surgawi dan mencuri harta suci Master Sekte Junior. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melarikan diri? Sekalipun tempat ini berada di bawah pengaruh planet Tianyun, planet 5 elemen saya juga merupakan planet kultivasi peringkat 7. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wanita berjubah ungu mengatupkan giginya dan wajahnya sangat pucat. Kerudung ungu yang dia kenakan sebelumnya sudah terlepas. Ada racun Gu di tubuhmu. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda dapat melarikan diri. Wanita berbaju ungu itu mengungkapkan ekspresi pahit. Racun Gu di tubuhnya telah aktif dan secara paksa menekannya sepanjang waktu. Awalnya, dia bisa saja melarikan diri, tapi dia tidak menyangka adiknya akan mengkhianatinya dan memikat musuh kepadanya. Saat ini dia seperti lampu tanpa minyak. Dia tidak bisa lagi menekan racun Gu di tubuhnya dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan pedang besar di bawahnya sedikit bergoyang. Dia tersenyum pahit saat dia mengendalikan pedang di bawahnya untuk menyerang langsung menuju planet berwarna merah darah. Ketiga wanita di belakangnya mendengus dingin dan mempercepat pengejaran mereka. Wanita berbaju ungu mendekat ke planet berwarna merah darah dan menerobos atmosfer. Ketika dia mendekat ke permukaan, dia segera melihat paviliun berwarna merah darah. Seorang pria keluar dari paviliun. Dia memiliki rambut merah dan alis merah serta mengenakan jubah merah. Saat dia berdiri di sana, meskipun tidak ada jejak energi spiritual surgawi pada dirinya, dia memberikan rasa keagungan yang menyesakkan. Dia dengan dingin menatap wanita berjubah ungu dan ketiga wanita yang mengejarnya. Dia mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Enyahlah." Ekspresi ketiga wanita itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Sekte Air Surgawi dari planet 5 elemen sedang berusaha menangkap seorang pengkhianat. Saya harap senior tidak ikut campur." Kilatan rasa dingin muncul di mata pria itu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya yang besar, menyebabkan hembusan angin menghempaskan ketiga wanita itu keluar dari planet berwarna merah darah itu. "Siapa namamu?" "Zixin, nama juniornya adalah Zixin. Seorang kultivator dari planet kultivasi peringkat 6 Suzaku." Wanita berjubah ungu itu menatap orang di depannya. Orang ini mampu mengusir orang-orang yang mengejarnya hanya dengan satu lambaian lengan bajunya. Kultivator seperti ini terlalu menakutkan. Planet Suzaku. Negara Chu, Sekte Langit Awan. Sekte Langit Awan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Negara Chu dinaikkan ke negara kultivasi peringkat 4 oleh Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Meskipun hanya berada di peringkat 4, lingkup pengaruhnya adalah yang terbesar di antara negara-negara kultivasi peringkat 4. Bahkan semua negara kultivasi peringkat 5 harus menghormati ketika mereka berada di Chu, terutama ketika menghadapi Sekte Langit Awan. Ini karena hampir semua orang yang mengalami peristiwa beberapa ratus tahun itu semuanya mengetahui tentang seorang kultivator bernama Wang Lin. Orang itu sendirian menimbulkan gelombang besar yang belum pernah dilihat sebelumnya di planet Suzaku. Setelah Sekte Langit Awan menjadi negara peringkat 4, mereka merobohkan sekte mereka. Kemudian, dengan bantuan seluruh negeri, mereka membangun patung raksasa dari batu roh berkualitas tinggi. Patung ini adalah patung seorang pria berpakaian hitam. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Meskipun dia tidak tampan, dia memberikan perasaan yang luar biasa. Tangan kanannya membentuk segel seolah dia sedang bertanya-tanya. Patung itu memancarkan keagungan mengerikan yang menyelimuti area sekitarnya. Ini adalah lokasi Sekte Langit Awan. Itu juga merupakan sesuatu yang dipuja oleh banyak murid Sekte Langit Awan. Itu juga merupakan sesuatu yang dihormati oleh semua kultivator di Chu. Itu juga merupakan legenda planet Suzaku. Saat ini ada satu orang tua dan satu orang muda berjalan menaiki tangga menuju Sekte Langit Awan. Pada posisi mereka saat ini, mereka dapat melihat dengan jelas patung yang menjulang tinggi tersebut. Wajah remaja itu dipenuhi rasa ingin tahu ketika dia bertanya, "Kakek, apakah ini patung yang kamu bicarakan?" Lelaki tua itu memandangi patung itu dan mengungkapkan sedikit kenangan. Setelah sekian lama, dia mengusap kepala anak itu dan berkata, "Tahukah kamu mengapa kepala Sekte Langit Awan mampu mencapai tahap formasi jiwa? Mengapa semua sekte di Chu menganggap Sekte Langit Awan sebagai penguasa mereka? Mengapa semua ahli dari negara kultivasi peringkat 5 harus sangat hormat ketika mereka berada di sini? Semua itu karena patung ini."
Pemuda itu tampak terkejut sebelum berkedip dan tersenyum. Itu aneh. Bagaimana sebuah patung bisa membuat semua orang begitu hormat? Orang tua itu menghela nafas dan berkata, meskipun orang yang menjadi dasar patung itu hanya dikultivasikan di sini untuk waktu yang singkat, selama beberapa ratus tahun itu, dia memicu badai yang belum pernah terlihat sebelumnya di planet Suzaku. Ada beberapa hal yang baru menyebar setelah dia pergi. Rumor mengatakan bahwa ketika dia baru berkultivasi selama 200 tahun, dia berhasil membuat kekacauan total di lautan iblis. Dia menyelamatkan seorang wanita cantik dan benar-benar mengejutkan seluruh sekte langit awan. Dia membantai Zhao, menciptakan sungai darah. Seluruh keluarga Teng dibantai, dan seluruh negeri menjadi pemakaman. Rumor mengatakan bahwa dia pergi ke alam surgawi dan memotong lengan kupu-kupu merah. Dia mengalahkan Liu Mei, melawan Qian Feng, dan menerima Du Tain dari Sekte Pemurnian Jiwa sebagai tuannya. Dia menghancurkan Sue Yue, membunuh leluhur klan iblis raksasa, dan menjadi terkenal selama pertempuran melawan klan abadi yang terbengkalai. Dia memperoleh kristal Suzaku di dalam makam Suzaku. Setelah mengalahkan banyak orang lainnya, dia adalah orang pertama yang mendapatkan Suzaku kristal. Dia bisa saja mendapatkan gelar Suzaku, tapi dia menolaknya dan memberikannya kepada Suzaku saat ini, Zhou Wutai. Pemuda itu berseru, dia benar-benar menolak gelar Suzaku. Menurutmu kenapa lagi Suzaku saat ini? Zhou Wutai juga datang dan diam-diam menatap patung ini setiap kali peristiwa besar terjadi. Di planet Suzaku, sebelum orang itu lahir, tanah sucinya adalah Gunung Suzaku. Sekarang tanah sucinya adalah Sekte Langit Awan. Mulut pemuda itu terbuka lebar. Dia telah mendengar tentang semua ini sebelumnya, tetapi tidak pernah sedetail saat ini. Jantungnya berdegup kencang dan wajah mungilnya dipenuhi kegembiraan saat dia berkata, "Kakek, aku ingin menjadi seperti dia di masa depan." Siapa namanya? Kemana dia pergi? Namanya Wang Lin. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Tapi kemanapun dia pergi, orang seperti itu tidak akan menjadi orang biasa. Orang tua itu menghela nafas dan tersenyum pahit. Kakekmu pernah berurusan dengannya, tapi aku khawatir dia sudah lama melupakan siapa aku. Pemuda itu hendak berbicara dengan penuh semangat ketika auman harimau tiba-tiba terdengar dari bawah gunung. Raungan harimau ini penuh dengan keagungan dan menyebabkan pepohonan berguncang. Pada saat yang sama, seekor harimau besar bergaris hitam melompat dari dasar gunung menuju puncak. Ada seorang wanita duduk di punggung harimau. Dia berusia sekitar 20 tahun dan mengenakan pakaian putih. Pakaiannya bergerak mengikuti angin dan dia tampak seperti dewa. Penampilan wanita ini bukanlah yang terindah, namun dia terlihat sangat halus dengan kulit merah jambunya. Matanya yang indah menunjukkan kecerdasannya. Putih kecil, lebih cepat. Suara wanita itu seperti oriole kuning, sangat memikat. Harimau yang dia duduki mengeluarkan raungan lagi dan langsung menyerang Sekte Langit Awan. Ketika mereka sampai di perhentian gunung, harimau itu hinggap di samping patung. Mata harimau menoleh untuk melihat patung itu. Kemudian matanya dipenuhi rasa jijik dan dia berpikir, gadis kecil ini terlalu konyol. Kenapa dia harus mencoba menemukan orang ini? Jauh lebih baik tinggal di planet Suzaku. Tuan harimau ini mempunyai begitu banyak harimau betina. Jika kita harus pergi di kemudian hari, bagaimana aku bisa tega berpisah dari mereka semua? Namun gadis kecil ini pernah berkata bahwa masih ada harimau betina yang lebih cantik di luar planet Suzaku. Ini agak menyulitkan Raja Harimau ini. Wanita itu menatap patung itu dan dengan lembut berkata, "Paman, Ruer kecil telah mencapai tahap formasi inti." "Sangat cepat, bukan? Saya sangat rajin." Kakek Taiyan berkata bahwa begitu aku mencapai tahap Naschen Soul, dia akan memberiku tas yang kamu tinggalkan untukku. "Paman, aku pasti bisa mencapai tahap Naschen Soul." Desahan lembut muncul dari kehampaan dan kemudian seorang lelaki tua jangkung keluar dari Sekte Langit Awan. Dia mengenakan jubah Taoisme yang memberinya rasa keagungan. Dia tiba di sebelah patung itu. Pertama dia membungkuk pada patung itu dan kemudian memandangi wanita dan harimau itu. Matanya dipenuhi dengan kebaikan dan cinta saat dia berkata, "Ruer, kamu harus mengikuti kata hatimu. Jika Anda memaksakan diri untuk mengejar tahap Naschen Soul, maka Anda akan menempuh jalan yang salah dan berjalan melawan arus." Wanita itu memandangi patung itu dan dengan lembut berkata, "Kakek Taiyan, saat itu, ketika paman meninggalkan Zhao dan pergi ke lautan iblis, bukankah dia juga sudah bertekad untuk mencapai tahap jiwa yang baru lahir? Oleh karena itu, mengikuti kata hati tidak selalu merupakan nasihat yang tepat." Orang tua ini adalah Taiyan. Setelah Wang Lin memberinya beberapa petunjuk,
dia mampu menembus tahap Naschen Soul dan mencapai tahap formasi jiwa. Selain bersyukur, dia bahkan lebih menghormati Wang Lin. Dia tidak pernah menyentuh tas yang ditinggalkan Wang Lin. Dia tidak berani melakukannya. Dia tidak bisa melupakan tatapan tenang Wang Lin sebelum Wang Lin pergi. Zhou Ru menarik pandangannya dan menatap Taiyan. Dia mengungkapkan senyuman seperti bunga bakung yang mekar dan berkata, "Kakek Taiyan, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu dengan Suzaku saat ini, Paman Zhou. Dia ingin saya berkultivasi di Gunung Suzaku. Dia mengatakan bahwa kultivasi saya akan lebih cepat di sana, jadi Ru'er ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda hari ini." Taiyan memahami bahwa status Zhou Ru di planet Suzaku sangatlah istimewa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah putri kecil dari planet Suzaku. Hampir semua orang yang bertemu Wang Lin sebelumnya sangat sopan terhadapnya, entah itu karena rasa takut atau rasa hormat terhadap Wang Lin. Bahkan klan abadi yang tertinggal sangat sopan kepada Zhou Ru. Biasanya, klan abadi yang terbengkalai tidak akan mengizinkan kultivator manapun memasuki wilayah mereka, tetapi Zhou Ru adalah salah satu dari sedikit pengecualian. Dapat dikatakan bahwa Zhou Ru tidak akan menghadapi bahaya apapun di planet Suzaku. Selain itu, Zhou Wutai, Yun Kuezi dari klan abadi yang ditinggalkan, dan banyak orang lainnya dengan tingkat kultivasi tinggi semuanya menghadiahkan harta penyelamat nyawanya. Jika ada kultivator rata-rata yang benar-benar ingin melawan gadis kecil formasi inti ini, mereka mungkin tidak akan bisa menang. Selain itu, ada ahli yang dikirim oleh Gunung Suzaku dan Patriark klan Iblis Raksasa, Chihu, yang mengikutinya. Mereka siap melindunginya kapan saja, sehingga dia tidak akan menghadapi bahaya apapun. Di antara orang-orang yang melindunginya, ada juga orang-orang dari Sekte Langit Awan. Setelah merenung sebentar, Taiyan mengangguk dan dengan ramah berkata, "Baiklah, kamu berkultivasi dengan baik di Gunung Suzaku. Jika kamu benar-benar mencapai tahap Naschen Soul suatu hari nanti, aku akan segera memberimu barang-barang yang ditinggalkan oleh dermawan untukmu." Zhou Ru tersenyum sebelum berbalik dan menatap patung itu dengan penuh arti. Dia kemudian menamparkan kepala harimau itu dan berkata, "Putih kecil, ayo pergi ke Gunung Suzaku." Little White mengeluarkan suara gemuruh sebelum melompat ke udara dan menghilang di cakrawala. Harus dikatakan bahwa Raja Harimau ini dapat meminjam banyak kekuatan Wang Lin di tahun-tahun ini. Para kultivator yang biasanya ingin menangkap saya sebelumnya sekarang sangat hormat ketika mereka melihat saya. Lupakan. Demi gadis kecil ini, jika dia ingin meninggalkan planet Suzaku, Raja Harimau ini hanya perlu mengikutinya. Saat putih kecil terbang di udara, air liur keluar dari sudut mulutnya. Hanya dewa yang tahu apakah itu alasan sebenarnya dia mengambil keputusan atau karena harimau betina dari planet lain yang dibicarakan Zhou Ru. Episode 612 Jiwa Asal Kedua. Di Danau Naga di luar kota Iblis Langit. Ada sejumlah besar tentara iblis yang menjaga Danau Naga sepanjang tahun. Ada juga banyak ahli tersembunyi di ibu kota yang menghabiskan waktu mereka berkultivasi di sini. Tidak peduli seberapa besar peristiwa yang terjadi, kecuali jika itu menargetkan Danau Naga, peristiwa itu tidak akan muncul. Berkat energi spiritual iblis yang kuat di sini, bahkan pembalasan ilahi 10 tahun yang lalu tidak menyebabkan kerusakan apapun di sini. Air di Danau Naga dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Ada dunia lain di dasar danau. Layar energi spiritual iblis menghalangi jalan menuju gua bawah tanah. Ada patung di gua bawah tanah. Patung ini seluruhnya berwarna hitam dan tampak persis seperti iblis kuno. Saat ini ada cahaya iblis yang keluar dari mata patung itu. Ada kolam lain di bawah patung. Kolam ini tidak mempunyai banyak cairan, tetapi cairannya menjadi sangat lengket. Wang Lin saat ini sedang duduk dalam posisi lotus di dalam kolam ini. Dia masih mengenakan baju besi, tapi matanya tertutup. Pria besar yang tampak seperti Ling Tianhou sedang duduk di depan Wang Lin. Dia benar-benar terbungkus dalam kristal ungu, dan erosi di tubuhnya perlahan pulih. Untaian cahaya iblis keluar dari patung dan memasuki tubuh Wang Lin. Setiap kali cahaya iblis memasuki tubuh Wang Lin, dia gemetar. Iblis di dalam jiwa asalnya telah ditekan dengan bantuan iblis kuno. Iblis saat ini sedang koma, tetapi tujuan Wang Lin bukan hanya untuk menekan tetapi juga untuk melahap. Dia akan melahap iblis yang tersebar ini untuk membantu meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, iblis yang tersebar ini terlalu besar dan bukanlah sesuatu yang bisa dia telan dengan mudah. Wang Lin telah duduk di kolam ini selama beberapa bulan sambil perlahan melahap iblis, tapi dia masih belum berhasil melahapnya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Lin terus menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya pada iblis.
Setelah beberapa bulan ini, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya telah diberlakukan pada iblis. Juga, dengan bantuan iblis kuno, Wang Lin mampu meninggalkan jejak di jiwa iblis yang tersebar. Namun, iblis yang tersebar itu terlalu kuat, sehingga jejaknya sangat lemah. Hanya dengan berlalunya waktu, Wang Lin dapat terus mengukir jejak iblis sampai dia bisa sepenuhnya mengendalikannya. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Ada kilatan cahaya jahat di matanya. Saya tidak dapat melahap iblis ini dengan kultivasi saya saat ini. Saya hanya bisa terus mengukir jejak pada jiwa iblis dan suatu hari nanti saya akan bisa mengendalikannya. Ketika saatnya tiba, daripada melahap iblis ini, pilihan lain adalah memurnikannya menjadi jiwa asal keduaku. Jiwa asal kedua adalah mantra unik yang dapat digunakan oleh para kultivator setelah mereka mencapai tahap ascendan. Namun, ini bukanlah mantra yang bisa digunakan semua orang dengan sukses. Alasan utamanya adalah embrio yang digunakan untuk jiwa asal kedua. Kekuatan embrio menentukan tingkat keberhasilan penciptaan jiwa asal kedua. Begitu seorang kultivator gagal menciptakan jiwa asal kedua, mereka akan terkena serangan balik yang kuat. Selain itu, jiwa asal kedua menyebabkan kultivator menderita kerugian besar, itulah sebabnya sebagian besar kultivator ascendan memilih untuk tidak memurnikan jiwa asal kedua. Tak satu pun dari para kultivator ascendan yang ditemui Wang Lin sejauh ini memiliki jiwa asal kedua, dan sangat sedikit dari para kultivator di atas ascendan yang ia temui memilikinya. Wang Lin berpikir, ini adalah salah satu iblis kuno yang tersebar. Hampir tidak ada embrio lain yang lebih cocok untuk menciptakan jiwa asal kedua. Saya 100% yakin saya berhasil menciptakan jiwa asal kedua dengan ini. Saat ini jiwa dan tubuh asalku telah sepenuhnya menyatu, memperkuat kultivasi ascendanku. Sekarang sudah tidak ada bahaya lagi, ada beberapa hal yang harus segera saya lakukan. Saya harus mendapatkan sisa energi pedang yang dibuat Ling Tianhou. Sia-sia saja mereka berada di tangan murid-murid sampahnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia berdiri di dalam kolam. Baju besi di tubuhnya membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis, dan dipadukan dengan rambut hitam panjangnya yang tergerai, itu memberinya perasaan iblis. Setelah menyentuh baju besi itu, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Lin. Set baju besi ini sangat kuat. Ada lapisan tebal energi iblis yang keluar dari armor itu. Namun, sayang sekali Wang Lin tidak bisa menyerapnya. Meski begitu, jika aku menggunakan jari iblis dengan armor ini, aku khawatir itu akan lebih kuat dari sungai dunia bawah milikku. Tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi untuk membuat armor ini mengakuiku sebagai tuannya, jadi aku hanya bisa menggunakan sebagian dari kemampuannya. Namun, setelah aku menyaring iblis yang tersebar ke dalam jiwa asalku yang kedua, aku akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari armor ini. Wang Lin menyentuh baju besi itu sebelum mengeluarkan gelang dari tasnya. Saat gelang ini muncul, gelang itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang melingkari lengan Wang Lin dan terbentuk. Apakah kamu akan pergi? Suara iblis kuno datang dari patung. Wang Lin berbalik. Dia menggenggam tangannya ke arah patung itu dan berkata, iblis kuno senior telah membantuku 3 kali sekarang. Saya akan mengingat ini di hati saya. Kali ini saya akan memenuhi perjanjian sebelumnya. Namun, sebelum ini, ada beberapa hal yang perlu saya selesaikan, dan saya memerlukan bantuan senior iblis kuno. Iblis kuno merenung sejenak sebelum perlahan bertanya, apa yang penting? Wang Lin merenung sedikit sebelum menamparkan tasnya. Dia mengeluarkan pagoda yang diberikan Zhou Yi padanya saat itu. Saya ingin menemukan roh pedang. Menara ini memiliki indera ilahi. Saya meminta bantuan senior iblis kuno untuk menemukannya. Iblis kuno menyebarkan inderanya dan berkata, tidak ada kehadiran roh pedang ini di negeri iblis langitku. Sedangkan untuk tempat lain, saya tidak tahu. Negeri roh iblis terlalu besar untuk aku cari. Jika Anda dapat membantu saya mengambil salah satu iblis kuno, saya akan dapat menggunakan mantra pencarian jangkauan luas setelah saya menyerapnya. Saat ini mustahil bagiku untuk melakukannya dengan kekuatanku saat ini. Jika Anda memiliki menara iblis kuno, Anda dapat menyebarkan akal ilahi Anda juga. Wang Lin menarik pagoda itu dan mengangguk. Kemudian dia menunjuk pria besar yang dikelilingi kristal ungu dan berkata, saya ingin orang ini. Kali ini iblis kuno merenung lebih lama dan kemudian berkata, aku akan memberikannya kepadamu, tetapi kamu harus mengambil iblis kuno untukku dalam waktu 100 tahun. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengangguk. Saya ingin memasuki warisan iblis kuno dan memahami alam misterius itu. Menggunakannya untuk menyempurnakan mantraku. Masalah ini tidak sulit, tapi aku sudah membantumu berkali-kali dan memenuhi janjiku padamu.
Sebaliknya, kamu belum melakukan apapun, jadi kita bisa membicarakan hal ini setelah kamu mendapatkan kembali iblis kuno. Wang Lin tersenyum tipis. Baik, tapi akan sulit bagiku melakukan ini hanya dengan satu orang. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah utusanku. Identitas Anda sekarang berada di atas identitas Kaisar Iblis. Negara Iblis Langit saya secara resmi akan memulai perang dengan Negara Iblis Api sebagai cara untuk membantu Anda. Setelah kamu mencapai mata air iblis di ibu kota negara iblis api, jangan lupakan nyanyian yang kuberikan padamu. Wang Lin menggenggam tangannya dan meraih ke arah pria besar yang dikelilingi oleh kristal ungu. Dia kemudian mengambil satu langkah dan langsung meninggalkan danau naga. Dalam sekejap dia menghilang tanpa jejak. Alasan dia meminta iblis kuno untuk mencari Zhou Yi dan mengizinkannya masuk ke dalam warisan adalah karena iblis kuno telah melakukan banyak hal untuknya. Jika dia bertindak seolah-olah dia tidak punya keinginan lagi untuk dipenuhi, iblis kuno mungkin akan mencurigai ketulusannya. Kedua permintaan ini memang merupakan hal yang dia ingin agar iblis kuno bantu dan bukan hanya hal yang dia gunakan untuk menghentikan iblis kuno. Dengan cara ini, iblis kuno akan lebih sabar. Wang Lin muncul dari kehampaan 5.000 km dari kota iblis langit. Dia melihat kristal di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tas pegangannya. Orang ini pasti memiliki hubungan dengan pedang Sein Ling Tianhou. Mungkin ada gunanya dia di masa depan. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi merenung. Dia kemudian melangkah keluar sekali lagi dan menggunakan mantra teleportasi yang lebih hebat. Wang Lin terus berteleportasi. Sasarannya adalah tempat Zhisu meninggal. Dia tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia harus memeriksanya. Bagaimanapun juga, energi pedang Ling Tianhou terlalu berharga. Mantra teleportasi yang lebih hebat adalah mantra yang kuat. Setelah melemparkannya beberapa kali, Wang Lin memasuki negara iblis api. Zhisu telah mati di hutan, dan sebagian besar tanaman di sini telah layu. Ada puing-puing dan mayat membusuk di mana-mana. Bagaimanapun, ini sudah beberapa bulan berlalu. Namun, mayat Zhisu masih ada di sini. Ada cahaya keemasan samar yang keluar dari mayatnya, dan ada banyak sekali hewan dan burung di sekitarnya. Awalnya mereka datang ke sini untuk berpesta dengan mayat, tapi begitu mereka mendekati mayat Zhisu, mereka langsung mati. Pada hari ini, seberkas cahaya biru datang dari kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Setelah dia menyebarkan inderanya, dia menemukan mayat Zhisu di tanah. Kemudian dia segera turun dan tiba 100 kaki dari mayat Zhisu. Inilah tempatnya. Seperti yang kuduga, orang ini pasti memiliki harta karun di tubuhnya, kalau tidak, energi pedang semacam ini tidak mungkin dilepaskan. Mata pria parubaya itu dipenuhi kegembiraan saat dia menatap mayat Zhisu. Zhisu meninggal di lokasi yang sangat terpencil. Kecuali jika seseorang memeriksanya dengan cermat, akan sangat sulit menemukan mayat ini. Metode kultivasi pria parubaya ini memungkinkan dia untuk mengambil alih burung dan binatang. Meskipun kesadaran ilahinya tidak kuat, ketika dia sedang berkultivasi, burung yang dimilikinya menemukan mayat ini. Orang ini terkejut dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia segera datang mencari mayatnya. Dia melihat tubuh Zhisu dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian dia menamparkan tas pegangannya dan keluarlah sejumlah besar kumbang hitam. Mereka segera terbang menuju mayat tersebut. Namun, ketika kumbang hitam ini berada dalam jarak 100 kaki dari mayatnya, tubuhnya langsung mengeluarkan semburan cahaya keemasan. Setelah kilatan cahaya keemasan, semua kumbang hitam dimusnahkan. Pria parubaya itu tidak kaget dan malah senang. Dia melihat tubuh Zhisu dan bergumam, pasti ada harta karun di sini. Dia menarik napas dalam-dalam, tetapi saat dia hendak melanjutkan merapal mantra, dengusan dingin datang dari belakangnya. Pria itu terkejut. Dia tiba-tiba tersentak dan melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar awan hitam keluar dari lengan bajunya. Awan ini sebenarnya adalah serangga seukuran beras yang tak terhitung jumlahnya. Lalu awan hitam menerkam orang di belakangnya. Menggunakan kesempatan ini, pria itu mundur beberapa langkah dan melihat, tapi kemudian dia segera menghirup udara dingin. Ada seseorang yang mengenakan baju besi hitam berdiri di sana, dan dia dikelilingi oleh gelombang energi iblis yang mengerikan. Serangga yang dia buang langsung mati setelah dekat dengan orang tersebut. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia mengatupkan tangannya dan bertanya, mengapa teman ini mencegahku mengambil jenazah adik seperguruan juniorku? Adik seperguruan juniormu. Orang yang mengenakan baju besi adalah Wang Lin. Setelah dia tiba melalui teleportasi, dia melihat orang ini dipenuhi dengan kegembiraan sambil melihat tubuh Zhisu.
Tentu saja dia adalah adik seperguruan juniorku. Kami adalah murid dari Sekte Heiyun. Orang ini bernama Zhouku, dan nama saya Tong Yun. Kami berdua datang ke negeri roh iblis bersama-sama. 1 bulan yang lalu, Junior Apprentice Brother Zhou dan saya berpisah. Saya tidak menyangka dia akan dibunuh. Jika bukan karena Junior Apprentice Brother membawa benda pelacak dari sekte yang mengeluarkan cahaya keemasan, aku tidak akan bisa menemukannya hari ini. Tong Yun memasang ekspresi sedih, dan sikapnya menunjukkan kesedihan. Episode 613 Energi Pedang Zishu. Reaksi Tong Yun ini sangat cepat, dan dia bahkan memiliki ekspresi yang sangat sedih ketika mengatakannya. Dia tidak banyak bicara, tapi dia mampu dengan cepat menutupi semua kekurangan kebohongannya. Jika itu adalah orang biasa, mereka sedikit banyak akan tertipu oleh orang ini. Wang Lin dengan dingin menatap Tong Yun sebelum menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Ekspresi Tong Yun sedikit berubah saat dia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir, armor yang dikenakan orang ini terlalu menakutkan. Saya juga tidak bisa melihat kultivasinya. Saya tidak tahu apakah orang ini adalah seorang kultivator atau penduduk asli tanah roh iblis ini. Namun, tidak peduli seberapa kuat kultivasi orang itu, begitu dia memasuki 100 kaki dari mayat itu, dia pasti akan tetap mati. Aku tidak akan membuat keributan dan aku akan membiarkan dia terbunuh oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh harta karun itu. Lalu aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengambil harta itu. Pada saat itu, bahkan armor itu akan menjadi milikku. Tong Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia mengungkapkan bahwa dia sedang marah. Namun, dia tidak berani menghentikan Wang Lin. Wang Lin maju selangkah dan masuk dalam jarak 100 kaki dari Zishu. Saat dia masuk dalam jarak 100 kaki, ada kilatan emas dari tubuh Zishu. Cahaya keemasan ini menusuk ke arah Wang Lin seperti 10.000 jarum emas. Tong Yun memperlihatkan ekspresi gembira dan sedikit rasa bangga. Namun, dia segera menghirup udara dingin dan rasa bangga di matanya tiba-tiba menghilang. Mata Wang Lin, yang tersembunyi di balik helm, melepaskan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan tersapu. Wang Lin pernah mengalami pengambilan energi pedang Ling Tianhou 1 kali. Sekarang dia dengan santai mengambil 1 langkah lagi dan tiba di samping Zishu. Langkah santainya sangat menakutkan di mata Tong Yun, yang berada 100 kaki jauhnya. Dia menyadari kalau keadaannya buruk, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat itu, dengusan dingin memasuki telinganya. Tubuh Tong Yun gemetar dan berhenti. Dia punya perasaan bahwa jika dia bertekad untuk lari, dia pasti akan mati. Bayangan kematian turun ke hatinya. Kamu tidak menginginkan mayat saudara seperguruan juniormu. Wang Lin berjongkok tapi tidak berbalik. Wajah Tong Yun berkedut dan dia dengan cepat berkata, jika senior menyukainya, silakan ambil. Junior tidak akan mengeluh satu kata pun. Adik seperguruan juniorku mempunyai kehidupan yang sulit. Jika dia bisa berguna bagi orang seperti senior setelah dia meninggal, itu adalah berkahnya. Junior percaya bahwa meskipun Junior Apprentice Brother masih hidup, jika dia tahu senior tertarik, dia akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Kakak seperguruan juniorku adalah orang yang berhati hangat. Saat ini dia benar-benar ketakutan dan melontarkan serangkaian kebohongan. Wang Lin memandangi mayat Zishu, lalu tatapannya tertuju pada dahi Zishu. Cahaya keemasan datang dari sela-sela alisnya. Wang Lin memfokuskan dirinya dan dengan tegas memenggal kepala Zishu. Kemudian dia meraih kepalanya dan memuntahkan seteguk api asal. Api tak berwarna menyelimuti kepala Zishu dan mulai membakar dan menghaluskan kepalanya. Di sampingnya, Tong Yun melihat semua ini dan hatinya bergetar sekali lagi. Dia dengan getir berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir. Dia harus menjadi seorang kultivator untuk memiliki api asal. Namun, dia pasti seorang kultivator yang sangat kejam yang mengembangkan jalur iblis dan bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi. Saya cukup beruntung untuk menyaksikan semua ini. Saya harap orang ini tidak membunuh saya untuk membungkam saya. Wang Lin melihat ke arah kepala Zishu yang sedang disempurnakan. Matanya berbinar dan dia memuntahkan lebih banyak api asal. Segera, kepala Zishu menghilang dan hanya cahaya keemasan yang tersisa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia meraih cahaya keemasan. Kemudian dia memindahkannya ke samping mulutnya dan menelannya. Kemudian kaki kirinya mengangkat tubuh Zishu dan menendangnya ke arah Tong Yun. Dia berkata, inilah tubuh saudara seperguruan juniormu yang kembali. Beri dia penguburan yang layak. Wajah Tong Yun sangat pucat.
Ada ketakutan karena lolos dari bencana saat dia segera menangkap mayat tersebut dan berkata, "Iya, terima kasih senior. Terima kasih senior." Dia segera pergi dengan mayat di pelukannya. Baru setelah dia berada puluhan kilometer jauhnya dia menghela napas lega dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Dia merasa sangat benci ketika dia melihat mayat tanpa kepala di tangannya dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan awan hitam besar muncul. Awan hitam menutupi jenazah, dan dalam sekejap seluruh jenazah, termasuk tulangnya, habis dimakan. Itu semua salah mayat ini. Saya hampir kehilangan nyawa saya di sana. Meskipun tingkat kultivasi senior itu tinggi, pikirannya agak lambat. Dia benar-benar berpikir bahwa orang ini adalah saudara seperguruan juniorku. Tong Yun meludah ke tanah dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan saat mengingat apa yang terjadi. Dia menoleh ke belakang sebelum segera meninggalkan area tersebut. Dia tidak tahu nasib yang akan menimpanya jika Wang Lin benar-benar mengira bahwa dia adalah kakak seperguruan senior Zisu. Setelah menelan energi pedang Ling Tianhou, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke tanah. Dia duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dan mulai memurnikan secara diam-diam. Tanpa memurnikannya untuk jangka waktu tertentu, akan sangat sulit menggunakan energi pedang Ling Tianhou sebagai miliknya. Di dasar bumi, indera ilahi Wang Lin menyebar dan menemukan ada energi pedang lain tidak jauh dari sana. Matanya berbinar, lalu tangannya terulur ke bawah tanah dan energi pedang di kejauhan segera mulai meronta. Ia kemudian berubah menjadi tikus raksasa dan mengaum ke arah Wang Lin. Wang Lin berseru dan melepaskan kultivasi ascendannya. Tikus besar itu menjerit sedih sebelum ditangkap oleh Wang Lin. Apa yang muncul di hadapan Wang Lin adalah pedang sederhana dan kuno. Ada seekor tikus hitam di pedang yang menatap Wang Lin dengan mata hitamnya. Pedang Zisu. Wang Lin mengungkapkan senyuman. Saat dia membunuh Zisu, jiwa aslinya dalam keadaan gila, jadi dia mengambil pedangnya dan membuangnya begitu saja. Memikirkannya nanti, dia merasa sangat menyesal. Namun, dia tidak hanya memperoleh energi pedang Ling Tianhou hari ini, dia juga dapat menemukan pedang Zisu. Pedang suci Ling Tianhou. Jika suatu hari aku, Wang Lin, mengeluarkan semua 12 pedang, ekspresi seperti apa yang akan kamu miliki? Wang Lin mengambil pedang itu, menanamkan indera ilahi di atasnya, dan melemparkannya ke dalam tas pegangannya. Pedang berharga dari 12 pedang itu tidaklah sederhana, dan tingkat kultivasi ke-12 pedang itu tidak cukup tinggi untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang berharga ini. Namun, di tangan Wang Lin, ceritanya berbeda. Wang Lin menghabiskan 1 bulan di tanah di bawah tempat Zisu meninggal sebelum akhirnya menyempurnakan energi pedang. Kali ini dia sepenuhnya menyempurnakan energi pedang untuk digunakan sendiri. Ini berbeda dengan energi pedang Moyang, di mana dia hanya menyimpannya dan kemudian melemparkannya keluar untuk digunakan sebagai barang sekali pakai. Setelah menyempurnakan energi pedang Zisu, Wang Lin dapat mengirimkannya dan mengambilnya kembali sesuai keinginannya sendiri. Dia bahkan bisa membagi energi pedang menjadi 10 energi pedang berbeda dengan kekuatan yang tersebar secara merata. Tentu saja, dia bisa menggabungkannya lagi untuk mendapatkan kekuatan sinar energi pedang yang tak terbayangkan dari Ling Tianhou. Hasilnya, energi pedang ini menjadi lebih fleksibel. Dibandingkan sebelumnya, ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan di antara 12 pedang, kebanyakan dari mereka hanya bisa menggunakannya sebagai item sekali pakai. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkannya dan mengambilnya kembali sesuai keinginan mereka. Wang Lin mampu melakukan ini karena kultivasinya telah mencapai tahap awal ascendan. Selain itu, untuk memudahkan murid-muridnya menggunakannya, ketika Ling Tianhou menghadiahkan mereka energi pedang, dia menghapus indera ilahi miliknya dari energi pedang tersebut. Itu membuat mereka menjadi barang tanpa pemilik. Hanya dengan melakukan ini, Ling Tianhou melindungi murid-muridnya lebih dari yang dilakukan Sang Maha Melihat. Dia akan memberi murid-muridnya seberkas energi pedang yang kuat, sedangkan Yang Maha Melihat hanya memberi murid-muridnya sesuatu yang hampir tidak memenuhi syarat sebagai harta yang menyelamatkan jiwa. Ling Tianhou telah mengatur agar keserakahan pergi ke tanah roh iblis untuk melindungi murid-muridnya, tetapi Yang Maha Melihat tidak akan melakukan ini. Ini banyak hubungannya dengan Dao masing-masing. Dao Ling Tianhou adalah Dao tirani. Hal ini membuatnya sangat protektif terhadap rakyatnya sendiri. Orang luar tidak boleh macam-macam dengan rakyatnya. Tidak ada orang luar yang diizinkan menindas murid-murid Sekte Pedang Dalou. Justru karena inilah meskipun Sekte Pedang Dalou memiliki nama yang sangat buruk, semua muridnya masih memandang ke arah Biksu Pedang Ling Tianhou dengan sangat hormat.
Namun, karena itulah tidak banyak kultivator yang sangat kuat di sekte tersebut. Alasannya adalah sangat sulit untuk menjadi benar-benar kuat di bawah perlindungan seperti ini. Di ujung yang berlawanan adalah sekte nasib surgawi. Dao Yang Maha melihat mengikuti kehendak langit. Dia adalah tipe kultivator yang mengikuti surga. Kehidupan dan kematian murid-muridnya ditentukan oleh surga, kekuatan mereka ditentukan oleh takdir. Meskipun sekte itu seperti ini, hal itu menyebabkan sekte nasib surgawi memiliki banyak ahli. Hanya 7 murid sejati yang semuanya kuat. Belum lagi banyaknya orang yang tersembunyi di dalam sekte yang telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah peristiwa besar terjadi di Demon Spirit Land selama bulan yang dihabiskan Wang Lin untuk berkultivasi di bawah tanah. Hal ini membuat hampir setiap kultivator asing meninggalkan markasnya masing-masing dan bergegas menuju negara iblis api dan negara iblis langit. Negara iblis langit mengerahkan 30 juta tentara dan secara resmi menyatakan perang terhadap negara iblis api. Meskipun pertempuran di negeri roh iblis adalah hal biasa, semuanya hanyalah pertempuran kecil. Perang habis-habisan antara dua negara sangat jarang terjadi. Bahkan dengan kemunculan para kultivator setiap 5.000 tahun, hal itu hanya akan menyebabkan sejumlah perang antara 9 negara. Jarang sekali terjadi pertarungan hidup dan mati antara dua negara seperti ini. Sebab, jika keseimbangan antara 9 negara tersebut rusak, maka akan terjadi reaksi berantai yang tak terbayangkan. Namun, bagi para kultivator, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Ini adalah cara tercepat untuk mendapatkan pahala. 8 panglima tertinggi dan 8 wakil panglima negeri iblis langit semuanya dikerahkan. Di antara 2 wakil panglima baru, ada Mo Lihai dan Jenderal Iblis peringkat 1, Mo Fei. Selain semua ini, Kaisar Iblis negeri iblis langit secara pribadi memimpin pasukan. Seluruh pasukan dipecah menjadi 3 pasukan. Mereka akan membantai menuju negara iblis api dalam 3 arah berbeda dan kemudian bertemu di luar ibu kota negara iblis api. Hari di mana Wang Lin meninggalkan bawah tanah adalah hari di mana pasukan negeri iblis langit memasuki wilayah negara iblis api. Saat dia muncul dari bawah tanah, Wang Lin bisa merasakan niat membunuh yang kental di udara. Niat membunuh ini bukan hanya berasal dari 1 orang saja melainkan dari puluhan juta orang. Di bawah niat membunuh ini, bahkan langit tampak redup. Awan putih di langit digantikan oleh awan gelap dan kemudian hujan mulai turun. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dia merenung dan bergumam, iblis kuno sungguh menentukan. Mungkin setelah bertahun-tahun kesabarannya mencapai batasnya. Jika itu masalahnya, saya harus lebih berhati-hati. Namun, pertarungan ini tidak ada hubungannya denganku. Hal terpenting saat ini adalah membunuh 10 murid pedang suci yang tersisa dan mengambil energi pedang mereka. Maka saya perlu memurnikan energi pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu aku akan memiliki kemampuan untuk memiliki pijakan bahkan di tanah roh iblis ini. Saya juga harus terus menjelajahi gua itu. Mungkin akan ada lebih banyak harta karun. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengambil langkah dan menghilang tanpa jejak. Ada 2 murid pedang suci di samping Mo Fei saat itu. Mereka adalah target saya. Namun, Mo Fei itu agak aneh. Pria berambut hitam di penjara terlihat sangat mirip dengannya. Saya khawatir ada sesuatu yang aneh di balik semua ini. Wang Lin merenung sambil terbang. Episode 614 Sinar Ketiga Energi Pedang. Awan debu muncul di cakrawala. Bahkan hujan pun tidak akan mampu meredam awan debu ini dalam waktu singkat. Tentara iblis lapis baja Countess bergegas melewati awan debu dengan menunggang kuda, dan mereka semua mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Sebuah menara antik melayang di atas tentara iblis dan bergerak bersama tentara. Ada tentara iblis dengan tatapan kuat mengelilingi menara ini. Pada saat ini seberkas cahaya datang dari cakrawala dan langsung menyerang pasukan besar. Sebelum sinar cahaya mendekat, seseorang keluar dari menara. Pakaian orang ini terlihat biasa saja, namun ia memberikan kesan keagungan. Ada senyuman di wajahnya saat dia melihat cahaya yang datang dari kejauhan dan tersenyum. Saudara Wang, apa kabarmu? Sinar cahaya berubah menjadi Wang Lin di luar menara. Dia memandang orang yang keluar dari menara dan tidak terkejut sama sekali. Sebaliknya dia berkata, Wang Lin menyapa Kaisar Iblis. Orang ini adalah pemuda yang minum bersama Wang Lin sepanjang malam. Saat itu Wang Lin tidak dapat melihat energi spiritual iblis apapun dari orang ini, namun dia memiliki perasaan samar bahwa orang ini tidak normal. Ketika dia melihat orang ini lagi sebagai seorang kultivator ascendan, dia dapat melihat beberapa petunjuk. Ada kristal iblis seukuran kepalan tangan di dantian orang ini.
Meskipun kristal iblis ini terlihat sangat normal dan tidak mengeluarkan sedikit pun energi spiritual iblis, ini membuat Wang Lin memperhatikannya. Saat Wang Lin dengan cermat memeriksa orang ini, orang yang keluar dari menara juga memeriksa Wang Lin. Dia tersenyum. Saudara Wang tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah utusan yang ditunjuk secara pribadi oleh leluhur. Posisimu sama denganku, jadi panggil saja aku dengan namaku, Gu Yundun. Namun, saya agak bingung. Bagaimana kamu tahu aku adalah Kaisar Iblis? Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, saya hanya curiga sebelumnya. Hanya setelah melihat saudara Gu hari ini aku yakin. Setelah Wang Lin selesai berbicara, indera ilahi terus muncul di benak Wang Lin. Tuan yang paling saya, Su Li Guo, hormati. Apakah Anda tega membiarkan dua kekasih yang ditakdirkan untuk berpasangan dalam hidup dan mati hanya untuk berpapasan ketika mereka hanya terpisah beberapa puluh kaki? Guru, saya belum pernah melihat keindahan kecil itu dalam 10 tahun, saya. Wang Lin mengerutkan kening sambil menamparkan tasnya dan Su Li Guo segera terbang keluar. Kali ini dia pintar. Dia takut membuat marah Wang Lin, jadi dia tidak membawa pedang surgawi tetapi keluar sendiri. Saat dia muncul, dia mengambil wujud aslinya dan mulai berulang kali memeriksa Kaisar Iblis. Setelah lama mencari, dia masih tidak dapat menemukan pedang Kaisar. Dia mengungkapkan ekspresi tak berdaya dan menghela nafas. Mungkinkah aku dan si cantik kecil tidak ditakdirkan untuk bersama? Kita sudah 10 tahun tidak bertemu, dan begitu saja seumur hidup akan berlalu. Jarang sekali Su Li Guo berbicara begitu elegan, tetapi di telinga Wang Lin, itu tetap saja memalukan. Dia menggenggam tangannya pada Kaisar Iblis dan berkata, Saudara Gu, ini adalah roh pedangku. Dia memiliki beberapa kesalahpahaman dengan roh pedangmu. Kaisar Iblis memandang Su Li Guo dan berkata, tidak masalah. Saya sudah mengetahui roh pedang yang dibenci keponakan saya selama 10 tahun terakhir. Saat dia berbicara, tangannya meraih kekosongan dan serangkaian suara berderak datang dari ruang di depannya. Ruang itu sendiri terbelah dan pedang Kaisar Iblis terbang keluar. Itu kamu. Saat pedang itu muncul, pedang itu segera bergetar dan mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian pedang itu menebas Su Li Guo dan seberkas energi pedang terbang keluar. Ketidakberdayaan di matanya segera menghilang. Untungnya, dia tahu bahwa pemilik si cantik kecil ada di sana, jadi dia menekan nafsu di matanya. Dia mengungkapkan ekspresi cinta yang muak dan berkata kepada pedang Kaisar, sayangku, kita tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Telepon kakek musuh. Aku merindukanmu. Saat dia berbicara, dia dengan cepat menghindari energi pedang. Dia keluar sebagai rohnya, jadi dia mengalami kesulitan menghindari energi pedang. Mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Su Li Guo hanyalah roh pedang, dia tetap menjadi miliknya. Dia bisa memperlakukan Su Li Guo sesukanya, tapi orang lain tidak bisa. Ketika dia melihat pedang Kaisar hendak menyerang lagi dan Kaisar Iblis tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, ekspresi Wang Lin tenggelam. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin aneh mengalir ke arah pedang Kaisar. Hal ini menyebabkan energi pedang bergetar. Aura ini, itu kamu. Kamu adalah makanan tercela itu. Bagus, sepertinya kalian berdua bersama. Sosok gadis muda muncul di atas pedang. Dia menatap tajam Wang Lin dan Su Li Guo sebelum mengaktifkan pedang Kaisar tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap lingkungan sekitarnya dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan mengalir ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Sekarang dia berada di tahap ascendan, dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Saat itu dia memang takut pada pedang Kaisar, tapi sekarang kenapa dia hanya takut pada pedang? Mendengus dingin menyebabkan semua energi pedang runtuh. Pedang Kaisar hendak menyerang, tetapi Kaisar Iblis mengulurkan tangan dan meraihnya. Kaisar Iblis Gu Yundun tersenyum dan berkata, Saudara Wang, keponakanku nakal, dan ini memalukan. Namun, meskipun dia adalah roh pedang, dia bukanlah roh alami. Dia adalah putri dari teman baik saya. Karena keadaan tertentu, dia berubah menjadi roh pedang. Dia dengan santai melirik Su Li Guo. Namun, pandangan sekilas ini menyebabkan Su Li Guo gemetar seolah-olah dia akan pingsan. Murid Wang Lin menyusut dalam jumlah yang tidak terlalu mencolok. Pada saat itu, kristal iblis di dalam Kaisar Iblis tiba-tiba aktif. Energi spiritual iblis yang dilepaskan tidak lebih lemah dari kultivator ascendan tahap akhir. Ekspresi Wang Lin muram saat meraih Su Li Guo dan melemparkannya ke dalam tas pegangan. Lalu Wang Lin menggenggam tangannya. Itu memalukan, Saudara Gu.
Saya datang ke sini untuk menanyakan di mana Jenderal Iblis Mo Fei berada. Kaisar Iblis menghela nafas di dalam hatinya. Awalnya dia tidak ingin menjalin hubungan yang canggung dengan Wang Lin, tapi dia tidak tahan jika ada orang yang menindas Suang Er. Meskipun roh pedang Wang Lin menyembunyikannya dengan sangat baik, dia dapat dengan mudah melihat di mata roh pedang itu. Kaisar Iblis diam-diam menghela nafas dan berkata, "Saudara Wang, Mo Fei telah menjadi wakil Panglima tertinggi. Dia bersama Panglima tertinggi surga. Bersama-sama mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya sudah tiba di kota Songtao di negeri Iblis Api." Setelah dia selesai berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata, "Saya telah mengumumkan fakta bahwa Saudara Wang telah menjadi utusan leluhur. Ini akan mempermudah Saudara Wang. Selain itu, Anda memegang batu giok saya, jadi seolah-olah saya secara pribadi ada di sana. Jika ada orang yang tidak menghormati Anda dapat memerintahkan Panglima tertinggi surga untuk membunuh mereka." Dengan itu dia melemparkan batu giok putih ke arah Wang Lin. Ada aura iblis yang sangat unik di dalam batu giok itu. Sangat sulit untuk menirunya. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah dia menerima batu giok itu dia berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu dia mengatupkan tangannya, mengambil satu langkah, dan menghilang. Gu Yundun melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan menggelengkan kepalanya. "Wang Lin, ketika musik sitar itu masuk ke telingaku, aku tahu kami adalah orang yang mirip. Aku tidak ingin mempunyai hubungan buruk denganmu, jadi aku memberimu batu giok itu sebagai tanda itikat baik. Saya harap Anda mengerti." Saat mereka berteleportasi, suara Suliguo memasuki jiwa asal Wang Lin. "Tuan, kecantikan kecil itu." Wang Lin dengan tenang berkata, "Jangan sebutkan ini lagi." Dia meremas batu giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam tasnya. Dengan betapa liciknya Wang Lin, dia secara alami memahami maksud Kaisar Iblis. Pasukan kiri negeri Iblis Langit memiliki 10 juta tentara iblis. Bumi berguncang ketika para prajurit lewat seolah-olah ada banyak sekali bahan peledak yang meledak. Panglima tertinggi surga, keabadian, dan kesunyian memimpin pasukan. Wakil Panglima Hong, Misteri, dan Kuning ada di sana untuk membantu mengelola tentara. Mereka memimpin 10 juta tentara iblis langsung menuju kota Songtao di negeri Iblis Api. Pada saat ini, Panglima tertinggi surga, keabadian, dan kesunyian semuanya menunggangi binatang iblis yang berbeda di dalam pasukan. Mereka bertiga tidak berbicara satu sama lain. Ada aura pembunuhan yang kuat di sekitar area tersebut ketika pasukan negeri Iblis Langit mendekat ke kota Songtao. Di sisi kanan pasukan besar, Wakil Panglima Mo Fei menunggangi binatang iblis mirip unicorn betina. Matanya benar-benar tenang dan ada seseorang yang berdiri di atas ekor unicorn betinanya. Orang ini berusia parubaya dan matanya tertutup. Ada pedang raksasa di punggungnya dan dia memberikan aura surgawi. Tiba-tiba terdengar ledakan menggelegar dari cakrawala. Serangkaian gemuruh yang menggelegar ini sepertinya ingin menekan seluruh 10 juta pasukan tentara iblis. Di dalam gemuruh yang menggelegar, seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan baju besi hitam dan tampak seperti dewa iblis yang turun. Dia dikelilingi oleh energi iblis. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Wang Lin. Dalam sekejap, matanya menjadi dingin. Kemudian dia mengambil satu langkah dan menyerbu ke arah tentara seperti meteor. Dia tidak berbicara sama sekali. Saat dia menyerang ke arah tentara, indera ilahi menyebar dan segera mengunci Mo Fei, yang berada di sisi kanan tentara. Ekspresi Mo Fei acuh tak acuh saat dia melihat Wang Lin. Mata pria parubaya, yang selama ini tertutup, perlahan terbuka. Matanya mengeluarkan cahaya yang dalam. Sebelum orang menyadarinya, Wang Lin mendekat diikuti dengan suara gemuruh. Dia terbang melewati tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini di samping Panglima tertinggi surga, mata dua Panglima tertinggi lainnya berbinar. Niat membunuh dari 10 juta tentara iblis berkecamuk di langit, tapi Wang Lin sepenuhnya mengabaikannya. Membunuh membutuhkan momentum yang tepat dan dia harus bertindak sebelum pihak lain sempat bereaksi. Kalau tidak, jika dia pertama kali mengumumkan identitasnya, lalu mengeluarkan giok Kaisar Iblis, dan kemudian mencoba membunuh, dia akan kehilangan kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Ini akan memberikan kesempatan kepada murid Sekte Pedang Dalou untuk menggunakan energi pedang Ling Tianhou. Saya mendapat perintah dari Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuh wakil Panglima tertinggi Mo Fei. Kalian semua, beri jalan. Wang Lin berteriak dan melemparkan batu giok Kaisar Iblis ke arah dua Panglima yang akan bertindak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sungai dunia bawah menyapu dan Wang Lin berteleportasi.
Tepat sebelum dia menghilang, dia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Jari kematian. Jari kematian melesat seperti sambaran petir ke arah Mo Fei. Ekspresi Mo Fei tenang saat dia mengangkat tangan kanannya. Ekspresi pria parubaya di belakangnya menjadi serius. Tangan pria parubaya itu bergerak dan pedang besarnya terbang keluar. Seekor babi hutan ganas muncul di pedang. Jari kematian itu sangat cepat, tetapi saat mendekati Mo Fei, jari itu tiba-tiba roboh dan menghilang tanpa jejak. Ini mengejutkan Mo Fei, tetapi ekspresinya segera berubah saat energi spiritual iblis keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun pria parubaya, dia juga terkejut. Kejutan saat ini berarti kematian. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di samping pria parubaya itu. Jarinya menunjuk ke arah pria itu. Semua energi iblis dari armornya berkumpul untuk membentuk api iblis. Jari ini adalah puncak Wang Lin. Tidak mungkin untuk menolak. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dengan momen hidup atau mati di hadapannya, dia siap menggunakan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat ini, sungai dunia bawah tiba-tiba naik dari tanah. Ia terbang ke langit dan berubah menjadi siklus reinkarnasi, lalu kekuatan tak terlihat turun. Seolah-olah sungai dunia bawah ini adalah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini. Semuanya terhenti sejenak karenanya. Selama jeda ini, saat cahaya keemasan di antara alis pria parubaya itu mulai berkedip, jari Wang Lin mendarat. Jarinya mendarat dan orang itu mati. Setelah memenggal kepalanya, tubuh Wang Lin berkedip. Dia meraih pedang besar itu dan pergi. Tindakannya halus, bersih, dan rapi. Episode 615 Keberadaan Keserakahan. Nama pria parubaya itu adalah Haizu. Saat Wang Lin memenggal kepalanya, Wang Lin menyegel jiwa aslinya. Dengan kultivasi tahap Ascend dan Wang Lin, mudah untuk menyegel jiwa asal dari kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Wang Lin mengambil kepala dan pergi. Dia seperti angin musim semi yang menghilang dalam sekejap mata. Sedangkan untuk batu giok kaisar, dia tidak mengambilnya kembali karena tidak ada gunanya baginya. Namun, itu adalah sesuatu yang kaisar iblis berikan sebagai tanda itikat baik. Jika dia tidak menerimanya, dia akan terlihat terlalu mendominasi. Saat dia bergegas pergi, dia tidak berbalik untuk melihat 10 juta tentara iblis sama sekali. Dia melangkah ke udara dan menghilang. Wang Lin memurnikan kepala Haizu dan melahap energi pedang. Adapun jiwa asal Haizu, Wang Lin menggunakan mantra pencarian jiwa. Setelah Wang Lin memperoleh informasi yang diinginkannya, jiwa asal Haizu hampir runtuh. Wang Lin melemparkan jiwa asal Haizu ke dalam bendera jiwa untuk digunakan sebagai jiwa utama. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Pedang Dalou di negeri roh iblis semuanya memiliki sinar energi pedang Ling Tianhou, ada juga seseorang bernama Keserakahan yang diam-diam melindungi mereka. Keserakahan. Nama ini sangat istimewa, jadi saya tidak boleh telah mendengar tentang dia. Munculnya keserakahan dari ingatan Haizu agak familiar, tapi saya yakin saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Wang Lin merenung saat dia terbang. Keserakahan. Menurut ingatan Haizu, kultivasi orang ini telah melampaui tahap Ascendan dan telah mencapai tahap Illusory Yin. Hanya satu langkah di bawah tahap korporeal yang Situnan. Alis Wang Lin terkunci. Namun, dia tiba-tiba berhenti terbang dan tidak bergerak di langit. Situnan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tangan kanannya menyentuh tas pegangannya. Sebuah batu giok terbang keluar dari tasnya dan dia mengambilnya. Setelah memeriksanya dengan inderanya, ekspresinya menjadi jelek. Jika dia tidak memikirkan Situnan, dia tidak akan ingat bahwa Situnan memberinya sebuah batu giok. Ada beberapa gambar di dalam batu giok ini. Orang-orang yang tercatat di batu giok adalah orang-orang yang memaksa Situnan meninggalkan tubuhnya. Awalnya, ketika Situnan memberi Wang Lin batu giok, dia tidak menyangka Wang Lin akan benar-benar bertemu dengan mereka. Dia hanya ingin Wang Lin mengingat orang-orang ini dan tidak memprovokasi mereka. Wang Lin juga tidak mengira dia akan bertemu dengan salah satu dari mereka. Selain itu, sangat mudah bagi para kultivator untuk mengubah penampilan mereka. Menemukan seseorang hanya dengan beberapa foto tidak kalah sulitnya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Jika keserakahan ini memang musuh Situnan, maka dia pasti tahu tentang mutiara penentang surga. Wang Lin menyentuh titik di antara alisnya. Mutiara penentang surga ini adalah rahasia terbesar Wang Lin. Sudah lebih dari 700 tahun sejak dia mendapatkannya, dan sifat-sifat mutiara penentang surga masih sangat aneh. Saat itu hanya sedikit hujan yang mampu melengkapi elemen hujan. Namun, hal itu menjadi jauh lebih sulit di kemudian hari. Sekarang hanya elemen logamnya saja yang belum lengkap.
Namun, Wang Lin merasa kesulitan menyelesaikan elemen terakhir telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika dia benar-benar bisa memisahkan mutiara penentang surga dari tubuhnya, Wang Lin tidak perlu khawatir. Jika dia benar-benar dipaksa memasuki momen hidup dan mati, dia akan dengan tenang membuat pilihan. Namun, saat ini manik tersebut telah menyatu dengan jiwa asalnya, jadi tidak ada cara untuk memisahkannya darinya. Satu-satunya metode adalah mengekstraksi jiwa asalnya dan memurnikannya seperti saat dia menyempurnakan energi pedang Ling Tianhou. Ini adalah satu-satunya cara untuk memurnikan mutiara penentang surga dari jiwa asalnya. Alis Wang Lin berkerut keras. Dari mana datangnya mutiara penentang surga? Mengapa aliansi kultivasi begitu peduli dengan manik ini? Mutiara penentang surga ini telah bersamaku selama ratusan tahun. Selain fakta bahwa waktu melambat di dalamnya, hampir tidak ada kemampuan lain. Bahkan jika Anda bersembunyi di dalam, jika Anda bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Anda tidak akan bisa lari dan masih akan ditemukan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, manik ini hanyalah barang biasa. Meski dapat memperlambat waktu, namun hanya berguna bagi kultivator tingkat rendah. Untuk kultivator tingkat tinggi, sejumlah besar batu giok surgawi jauh lebih menarik. Wang Lin menghela nafas. Kemudian matanya melihat ke kejauhan seperti pisau tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri, awalnya ada 5 murid sekte pedang Dalou, dengan Chen Long sebagai pemimpinnya. Setelah kematian Moyang, meskipun mereka tidak yakin, mereka menjadi curiga terhadap saya. Dengan cara sekte pedang Dalou biasanya bertindak, mereka seharusnya mengirim seseorang untuk menanyakan hal ini, tetapi mereka tidak bertindak. Menurut ingatan Haizu, keserakahan ini ada di negeri iblis api saat itu. Sepertinya dia menemukan rahasia di sana. Setelah 10 tahun itu, Haizu adalah satu-satunya yang tersisa di negeri iblis langit. 3 lainnya telah pergi ke negara iblis api untuk bertemu dengan keserakahan. Benar, Zisu pasti juga pergi menemui mereka. Namun, dalam perjalanan, dia memiliki niat membunuh terhadap saya, jadi dia dibunuh oleh saya. Apa sebenarnya yang ditemukan keserakahan ini? Mata Wang Lin berbinar. Sayangnya, berkat keserakahan, saya kehilangan kesempatan untuk terus mengumpulkan energi pedang Ling Tianhou. Namun, aku juga tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Wang Lin mencibir saat dia menggunakan teleportasi yang lebih besar untuk berteleportasi. Perang di hadapanku ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk mengumpulkan energi pembantaian, jadi aku tidak bisa melepaskannya. Namun, aku hanya memiliki kekuatan 1 orang. Hal ini, ya, saya harus melakukannya seperti ini. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kemudian dia menghilang. Wang Lin tidak berpartisipasi dalam pertempuran di negara iblis api. Dia berteleportasi selama beberapa hari dan tiba kembali di suku pemurnian jiwa di dalam negeri iblis langit. Setelah 10 tahun berkembang, suku pemurnian jiwa telah mengambil bentuk yang semestinya. Suku ini telah menjadi salah satu dari 4 suku terbesar di hutan belantara. Kembalinya Wang Lin menyebabkan seluruh suku menjadi sangat bersemangat. Meskipun banyak anggota suku belum melihat Wang Lin, dari mulut ke mulut, Wang Lin telah menjadi sesuatu yang mirip dengan iblis kuno. Mereka semua memujanya di dalam hati mereka. Lembah itu adalah tanah suci di hati mereka. Setelah Wang Lin kembali, dia segera memanggil 13 dan Ouyang Hua untuk menjemput 10.000 anggota suku. Wang Lin mengirimkan seutas energi pembantaian ke masing-masing anggota suku tersebut. Setiap kali anggota suku ini membunuh seseorang, vitalitas orang yang mereka bunuh akan diserap ke dalam energi pembantaian tersebut. Semakin banyak 10.000 orang yang terbunuh, semakin kuat energi pembantaian di tubuh mereka. Bahkan bisa berubah menjadi segel kehidupan untuk melindungi 10.000 orang ini di saat krisis. Kemudian 10.000 orang ini dikirim ke pertempuran di negara iblis api. Wang Lin tidak membiarkan mereka bergabung dengan negara iblis langit tetapi membiarkan mereka beroperasi sendiri. Wang Lin hanya punya satu perintah untuk mereka, dan itu adalah terus membunuh untuk memelihara energi pembantaian di dalam diri mereka. 10.000 orang tidak dianggap berarti dalam pertempuran yang melibatkan puluhan juta tentara iblis. Wang Lin memahami hal ini dengan baik, dan itulah mengapa dia juga mengirimkan Ouyang Hua dan 13. Dia memberi mereka harta dan memberi mereka waktu 3 bulan untuk memimpin anggota suku lainnya melahap 3 suku yang tersisa. Dia menghabiskan waktu ini di dalam lembah dan terus mengukir jejak iblis yang tersebar di dalam tubuhnya. Dia menggunakan sisa waktu untuk memperbaiki bendera pembatasan. 3 bulan berlalu dengan cepat. Dengan harta yang diberikan Wang Lin kepada 13 dan Ouyang Hua, mereka mampu melahap 3 suku yang tersisa satu per satu.
Sejumlah besar anggota suku asing terpaksa meminum sup penghapus ingatan dan menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Untuk anggota suku baru yang belum pernah mempraktikkan mantra pemurnian jiwa, Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa, mengguncangnya, dan sejumlah besar fragmen jiwa terbang keluar. Di bawah kendali Wang Lin, pecahan jiwa terbang ke tubuh anggota suku. Namun, alih-alih merugikan mereka, pecahan jiwa itu hidup berdampingan dengan mereka. Kemudian Wang Lin menyebarkan energi pembantaiannya dan menggabungkannya ke orang-orang ini. Sama seperti ini, gelombang kedua yang terdiri dari 30.000 orang dikirim ke negara iblis api. Masih banyak orang yang tersisa di suku pemurnian jiwa. Wang Lin menggunakan mantra teleportasi yang lebih besar berkali-kali untuk memindahkan semua orang keluar dari hutan belantara. Lokasi yang dia pilih